pada inget kan Okedoku Talk Show Edition kemarin? Untuk ngingetin kalian sedikit aja tentang Talk Show Edition kemarin, yuk kita sama-sama lihat lagi sedikit. Orang dengan tumor payudara ini, Dok, masih bisa nggak sih, Dok, menyusui? Pada prinsipnya bahwa tumor payudara atau kanker payudara bukan penyakit infeksi. Jadi boleh menyusui dengan syarat ya yang tadi saya sebut ya, misalnya selama ASI masih produksi, bukan nanah yang keluar yang warna merah, bukan darah, artinya ASI-nya memang masih bagus. Tapi harus ada syaratnya. Misalnya ibunya tidak diberikan kemoterapi. Itu yang mesti hati-hati. Karena itu yang berpengaruh pada bayi. Dokter tadi jelasin ya, Dok, ya, bahwa segala ada benjolan yang tidak normal kita menyebutnya sebagai tumor. Ya, Dok, ya. Nah, ada nggak sih, Dok, cara periksa yang mungkin mudah, sederhana, dan kita tuh bisa lakuin itu sendiri di rumah. Jadi kan karena kadang kita ada rasa takut gitu, Dok. Langsung ke dokter, langsung mungkin dengan pikiran-pikiran yang enggak gitu kan. Nah, mungkin ada nggak cara praktisnya kita bisa periksa sendiri di rumah? Iya, jadi pemerintah itu sudah menganjurkan, sudah menyebarluaskan masalah sadari. Sadari itu adalah periksa payudara sendiri. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya itu biasanya pasien itu diperiksa pada saat mandi. Ketika dia mandi, dia pakai sabun, maka dia akan memeriksa kedua payudaranya secara bergantian. Kalau dia periksa payudara kiri pakai tangan kanan, dia gerakan berputar dari luar sampai ke dalam atau dari dalam, dari mulai puting sampai ke pinggir boleh, dan diperiksa ketiak. Nah, temen doku, udah lihat kan cuplikan barusan? Kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Dr. Riza Nasution, spesialis bedah. Masih tentang si kanker payudara itu. Cuma apa bedanya sama yang kemarin? Untuk yang kali ini nih temen doku, aku bakal ngobrol lebih detail tentang kanker payudara. Dari A sampai Z-nya. Yuk, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ngobrol bareng Dr. Riza. Halo Dr. Riza. Halo Dr. Arum. Selamat datang lagi nih di Okedoku. terima kasih. Gimana kabarnya pagi ini, Dok? Baik. Dok, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih, Dok, tentang kanker payudara. Nah, kalau yang kemarin kan kita cuplik-cuplik aja ya, Dok ya. Nah, yang hari ini aku bakal nanya lebih banyak lagi tentang kanker payudara. Gimana, Dok? Boleh. Kita sharing ilmu ya, Dok ya, Ya, buat temen sharing doku ilmu. ya, supaya mereka mungkin bisa lebih paham nih, Dok. Siapa tahu kan bermanfaat, mungkin ada keluarganya atau temennya atau siapapun di sekitarnya tentang si Ya. kanker payudara ini, Dok. Nah, Dokter Riza, untuk ngingetin temen doku yang mungkin kemarin udah sempat denger kita atau mungkin sekarang mungkin lagi nonton dan denger kita juga nih, Dok. Sebenarnya apa sih, Dok, tumor itu, Dok? Jadi sebenarnya tumor itu cuman adalah benjolan yang tidak normal pada tubuh seseorang. Jadi kalau ada benjolan tidak normal, tumor namanya. Apapun itu, Dok. Apapun itu, termasuk telalat saya ini tumor. Oh, jadi apapun yang nggak normal-normal nonjol-nonjol itu tuh disebutnya tumor ya, Dok ya? Tumor. Nah, si tumor itu, Dok, cuma ada di payudara aja nggak? Enggak, jadi bisa di mana aja di seluruh badan. Tumor tuh bisa di mana aja, dan ada yang jinak, ada yang ganas. Oke, nah orang itu kan sekarang masih banyak yang nggak ngerti nih, Dok, bedanya kayak kanker, tumor. Mungkin Iya. mereka semua sama aja nih disebutnya, ya bisa tumor, bisa kanker gitu. Sebenarnya tuh beda nggak sih, Dok? Kalau beda, apa sih bedanya antara tumor sama kanker ini? Jadi gini, Dr. Arum, kita harus sepemahaman dulu. Oke. Benjolan yang tidak normal di badan tumor. Ketika ada di payudara maka jadi tumor payudara. Nah, tumor payudara sendiri terbagi dua, ada yang jinak, ada yang ganas. Yang ganas lah baru kanker. Kalau jinak enggak. Jadi semua yang sifatnya ganas baru disebut kanker ya, Dok ya? Ya, betul. Nah, kalau tadi kan dokter sempat nyebut ya tadi ada tumor jinak di payudara. Benar. Itu ada nggak, Dok, sebutannya? Karena kan mungkin ada beberapa teman-teman doku gitu ya, Dok ya. Nggak mungkin kalau misalnya dia periksa gitu nggak dibilang bahwa ini tumor jinak payudara, cuma langsung namanya gitu, Dok. Nah, itu Ya. sebutannya apa tuh, Dok, kalau tumor jinak payudara itu? Jadi banyak, Dr. Arum. Ada ketika setelah dilakukan pemeriksaan, diangkat, ternyata hasilnya jinak macam-macam, fibro, adenoma,
fibrokistik disease, macam-macam lah. Cuman yang jadi pegangan pasien, baca aja di hasilnya, tidak tampak tanda ganas. Alhamdulillah. Nah, berarti jinak tuh ya. Jinak. Kalau udah ada hasil keterangannya tidak tampak keganasan itu Iya. berarti langsung jinak ya, Dok. Iya. Langsung napas ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Nah, Dok, gimana sih prosesnya itu bisa sampai terjadinya mungkin tumor atau terjadinya kanker? Itu kan setahu saya ya, Dok ya, ada tahap-tahapnya tuh. Nah, itu mungkin dokter bisa sharing lah ke kita. Itu gimana, Dok? Ya, jadi tumor itu tidak jadi dengan sendirinya. Jadi ada faktor yang membuat tumor. Onkogenesis namanya di kedokteran. Jadi ada bagannya sebenarnya. Jadi sebelum jadi tumor, awalnya ada faktor inisiasi. Faktor inisiasi itu adalah faktor bawaan. Itu yang pertama. Inisiasi itu faktor bawaan ya, Dok ya. Bawaan. Oke. Yang jadi masalah, inisiasi ini bukan berarti cuma dari ayah, ibu, tidak bisa naik ke atas terus sampai berapa tingkat, kakek, Buyut ya. buyut dah. Nah, Kadang kita malah nggak tahu ya, Dok ya. iya, nggak ketahuan kakek-kakek kita dulu. Baru setelah dia ada faktor inisiasi, baru ada faktor promosi namanya. Promosi. Jadi faktor promosi itu apa? Faktor promosi itu yang di luar badannya. Contoh, gaya hidup, Oke. makanan, jarang olahraga, banyak kena polusi macam-macam. Itu yang faktor promosi. Ketika seseorang di faktor inisiasi dia punya faktor bawaan, ditambah faktor promosinya dia juga gaya hidupnya tidak sehat, maka jadinya kanker payudara. Bisa jadi kanker payudara, bukan cuma tumor. Yang jadi masalah adalah kita tidak tahu kan di promosi ini, kakek saya dulu tumor nggak, nenek saya tumor nggak, gitu kan. Nah, akhirnya ada pertanyaan tuh, Dok, saya gaya hidup saya sehat, Iya. tapi kok saya kena tumor? Berarti di dalam gaya hidup yang sehat tuh ada yang tidak sehat tuh, ditambah dengan dia ada faktor bawaan, baru jadi tumor. Makanya sebenarnya caranya supaya kita tidak menjadi tumor, memang kita potong di promosinya. Contoh gini, dia punya faktor bawaan, gaya hidup tidak sehat, dia jadi tumor. Yang kedua, dia tidak punya faktor bawaan, dia tidak punya gennya, tidak ada tumor, gaya hidupnya tidak sehat, ia tidak jadi tumor. Karena nggak ada inisiasinya itu Nggak ya, ada Dok inisiasinya ya. tadi. Cuma masalahnya kan nggak ketahuan si inisiasi Betul, ini, inisiasi Dok. itu tidak ada, tidak ketahuan. Kita tidak bisa tahu dari gen kita ke atas tuh kita punya bawaan tumor nggak gitu. Jadi intinya memang di promosi ini kita memang harus hidup sehat dulu ya, Dok ya. Betul, kita hidup sehat dulu. Jadi walaupun kita punya bawaan kanker, tidak bakal jadi ganas. Karena kan ada orang yang ngerasa gini, aku udah hidup sehat kok gitu kan, jadi aku tenang-tenang aja gitu kan, atau mungkin keluargaku, ayah ibuku nggak ada yang kena tumor, nggak ada Padahal yang kena kakeknya kanker. ada gitu. Padahal buyut-buyutnya taunya sakitnya komplikasi gitu ya, Dok ya. Kalau zaman dulu kan kayak betul. sakit apa ya gitu, komplikasi, Iya. komplikasi, padahal mungkin ada kankernya gitu kan. Nah Saya itu punya contoh, Dokter Arum, gimana, Dok? masalah tumor itu. Jadi ada ahli tempe. Tempe? Iya, Gimana ahli tempe itu dia punya kelainan, kalau nggak salah saya, kanker darah. Oke. Dia tahu dia punya faktor bawaan bahwa dia tuh kelainan darah. Makanya dia potong, dia hidup sehat, dia olahraga, makannya dia jaga, proteinnya dia maunya protein yang bagus-bagus karena dia pengusaha tempe dari Stanford, di Amerika orangnya sekarang, orang Indonesia. Orang Indonesia tapi tinggal di Amerika Benar, ya. laki-laki sampai diundang di mana-mana. Dan dia sehat-sehat saja sampai sekarang, walaupun dia punya bawaan. Si inisiasinya itu ya, Dok ya. Makanya penting bagi para sahabat menjagalah pola hidup sehat itu supaya walaupun ada bawaan kanker, enggak jadi kanker. Gitu. Oke, benar. Berarti itulah kenapa pentingnya si hidup sehat itu ya, Dok ya, karena kita harus motong di faktor promosinya ini. Betul. Nah, Dokter Riza kan udah praktek kan lama banget, Dok. Maksudnya kayak udah pindah-pindah juga kan, Iya, nggak udah di cuma di daerah. Jakarta, udah di daerah-daerah. Nah, Dok mungkin berbagi pengalaman nih, Dok, ke temen Dokku tentang si tumor payudara atau kanker payudara ini. Mungkin ada cerita-cerita dokter selama praktek di mana gitu yang mungkin temen Dokku kayak, oh ternyata nggak bisa disepelein ya, oh ternyata aku nggak perlu terlalu khawatir banget gitu. Mungkin ada yang bisa di-share nggak, Dok? Iya, seperti yang sebelumnya saya bilang, ada yang pakai lintah, coba masa ada benjolan pakai lintah?
Itu bener-bener kayak disedot gitu dok, ditempelin lintahnya. Iya, jadi sesimpel itu kata-kata dia, lintah kan menyedot darah. Jadi dianggap penyakitnya kesedot sama lintahnya. Alhasil jadi bonyok. Alhasil datangnya bukan ngobatin tumornya doang ya, Iya, sampai jadi sebonyok-bonyok ya. sampai sebonyok-bonyok kan jadi cilaka. Saya bilang, waduh, ada lagi yang aku puntur dokter Arum. Pernah lagi saya. Itu di akupuntur ditusuk-tusuk gitu dok. Saya gitu ya. bingung kok ditusuk-tusuk ya ini jadi. Malah makin gila jadi. Aduh, ampun. Benar kejadian. Ya begitulah, cuman itu kan upaya ikhtiar orang ya. Mungkin memang kita tidak sanggup. Cuman kita mengedukasi masyarakat. Segala macam cara silahkan lakukan. Tapi jelas ada hasilnya, jelas ada penelitiannya, Betul. jelas kebetulan di dunia kedokteran kami punya tuh, kami ikutin tuh, ini begini bakal begini, ini begini bakal begini, seperti itu. Kalau istilah kita IBM ya dok ya, Iya, evidence based medicine ya dok ya. evidence based medicine, Jadi ya. semua harus berdasar nih kan Berdasar yang kita ilmiah, obrolin nggak juga. boleh coba-coba. Betul. Hmm. Makanya kan kenapa si podcast ini ada nih dok, biar teman dokku tuh tahu dasar ilmu medisnya tuh yang benernya Tuh gimana. makanya saya dukung banget, keren banget dokter Arum, Karena kan keren sekarang banyak kan dok yang ngambil cuplik-cuplik doang Iya, tuh, padahal potongan. harusnya baca satu jurnal yang Iya. diambil cuma sekalimat banget. doang. Iya. Dan ada dokter Google. Jadi makanya nih kita pengen ngelurusin on tracknya lagi nih dok. Iya, kembalikan masyarakat biar pada pintar. Kita Betul. ajarin caranya gimana. Supaya mereka juga preventif kan Benar. dok. Jangan nunggu sakit dulu baru mau belajar. Benar. Nah dok, kita balik lagi nih dok ngobrolnya. Nah kalau tentang si kanker payudara ini dok, kan dari tumor itu kan tadi dokter bilang jinak ya. Bisa jinak, bisa Baru- ganas. Oke, berarti kalau ganas tuh kan disebut kanker dok. Kanker. Itu ada tingkatannya nggak sih dok? Ada. Jadi kadang-kadang tuh ada orang, saya berobat di RSUD Hasbullah Kota Bekasi. Hasil PA-nya dia pintar tuh saya ajarin. Nah. Pokoknya kalau baca jinak nggak apa-apa. Kalau baca ganas baru. Oke. gitu. Tiba-tiba hasilnya ganas, stres, Panik dong ya? panik dong Oke. gitu, panik. Datang ke saya bawa bawa keluarga besar. Saya bilang kenapa? Mana lihat hasilnya? Begitu saya lihat memang bacanya adenokarsinoma. Oke, ganas Memang ya. ganas. Ketika pasien dinyatakan ganas, seorang dokter bedah atau bedah onkologi pasti akan menentukan stadium. Stadium 1, 2, 3, 4. Oke. Stadium 1, 2, 3, 4 itu kita periksa berdasarkan pemeriksaan lanjutan. Nah, nggak serta-merta itu aja ya dok ya. Bukan cuma itu aja, langsung nanti dokternya periksa ronsen, USG hatinya, periksa ketiaknya ada benjolan atau enggak. Itu staging system namanya. Oke. Nanti seorang dokter bedah akan men-staging ukurannya berapa, di keteknya ada benjolan enggak, di paru-parunya udah mulai ada enggak gitu. Setelah diperiksa berapa TNM tadi, maka dokter akan menentukan stadium 1, 2, 3, 4. Di stadium 1 sembuh dokter Arum. Asal langsung diobatin ya dok Asal ya. langsung diobati. Di stadium 2 sembuh dokter Arum. Oke. Iya, itu yang masyarakat takut. Di stadium 3 ada 3A, ada 3B. Stadium 4, 4A, 4B. Kalau kita ngomong stadium 3 bisa dibilang sembuh tidak. Tapi kemampuan dia bertahan hidup sekarang, dulu kita pakai 5 years survival rate. Dia bertahan hidup 5 tahun. Sekarang sudah lebih. Saya punya pasien dengan kanker payudara dengan rekor 28 tahun. Wow. Akhirnya pas 28 tahun, bukan umurnya, hidup dengan kanker selama 28 tahun dan dia itu sampai jadi surveyor kanker di payudara. Benar. Karena dia taunya sejak awal dan langsung pengobatan Dia ya dok langsung ya. dia langsung berobat. Apalagi sekarang pengobatan kanker tidak seperti dulu yang Betul, mahal gitu. Dan makin canggih ya. Dan makin canggih Betul, gitu. betul. Jadi aku sedikit ini nih dok, review dikit nih dok. Tadi kan dokter kan kita pertama cek ronsen ya dok ya. Terus ketahuan tuh ada misalkan adenokarsinoma. Enggak, PA. Oh PA, ya Ah. sorry, PA itu kan adenokarsinoma ya doknya. Mm-mm. Nah dari PA itu kan kita belum tahu staging ya dok Belum ya. tahu. Nah mungkin yang temen doku nih pada salah kaprah nih dok, teman-teman di luar sana kan begitu tahu karsinoma atau ganas langsung panik. Iya. Nah, padahal dari si ganas itu kita akan periksa lanjutan untuk staging. Iya, benar. 1, 2, 2, 3, 4. 4. Nah, Iya. staging 1 sama 2 itu masih bisa sembuh. Jadi nggak Sembuh. usah panik. Malah ada teknik yang stadium 1 rata-rata orang takut di payudaranya diangkat. Waduh. Bener kan? Oh, Ada teknik stadium 1 diketemukan di dini, cepat, langsung aja. Ya? langsung diangkat. Tidak diangkat payudara dokter Arum.
ada caranya. Iya, betul. Cuma diangkat betul, Bang. benjolannya. Betul. Di ini kan dilakukan ini itu. Malah dia bisa bertahan dengan maaf mahkotanya Iya, katanya. iya. Jadi sebenarnya kan nggak perlu terlalu panik di awal ya, Enggak, Dok nggak ya. terlalu. Ikuti Iya. prosedurnya dari awal. Iya. Nanti kalau saran dokter apa tinggal diikutin. Diikutin dan secepatnya diperiksakan Ah. seperti podcast kita kemarin. Ketika ada benjolan di payudara, secepatnya diperiksa. Tujuannya apa? Supaya dokter tuh alhamdulillah mengobati di stadium 1 supaya pasiennya sembuh. Jangan terus ngilang ya, Dok. Jangan. Kebanyakan kan gitu. Iya kan? Takut. Nanti balik-balik ke stadium 3. Iya, balik-balik stadium 3. Iya. Biasanya nih tahu ganas datang stadium 1 Iya, ya kan. nggak Terus mereka berobat di Mundur. lain-lain dulu, Dok. Iya, jangan. Biasanya pada kayak gitu. Iya, kayak gitu, iya. Nah, itu yang kita bilang nih ke temen doku, jangan kayak gitu. Kenapa? Karena kalau pengobatannya putus itu malah impactnya kan lebih nggak baik ya, Dok ya. Karena- Ada lagi saya mesti katakan di podcast ini. Ketika ada benjolan, yang tahap pertama yang waktu itu saya ajarkan. Yang tahap pertama adalah satu jenis kelamin. Iya, Ya, betul. jadi jangan cuman tumor payudara itu bukan cuman punya perempuan, laki ada. Oh iya ya, itu dia, Dok, yang Ada. banyak nggak tahu tuh. Nggak tahu Taunya tuh. urusan payudara tuh perempuan doang. Jenis kelamin. Kalau perempuan masih bisa jinak, masih bisa ganas. Laki-laki banyak yang ganas. Yang kedua umur. Coba bayangin. Umur 20 sampai 45 tahun kebanyakan jinak, Oke. oke? Nah, Nah, kalau pasiennya yang berobat umurnya baru 28 tahun, 30 tahun, benjolannya malah jinak, terus dia malah takut berobat, kan sayang. iya iya. Sebenarnya dia masih di range yang jinak. Probability sembuhnya tinggi ya, Dok Tinggi. ya. Berikutnya lagi, ada nggak benjolan tempat lain? Kalau dia baru benjolan di payudara doang, di ketiaknya nggak ada, di leher-leher nggak ada, itu kan kemungkinan besar jinak, tapi takut. Atau alternatif, Ya, itu ngerti itu saya. dia. Karena kan kalau misalkan sumbernya di payudara, kalau dia belum ada di bagian lain, artinya kan belum menyebar ya, Belum Dok ya. menyebar, iya, Ah, stadiumnya masih masih rendah, awal. iya, gitu. Justru di situ tuh harus diobatin sampai tuntas tuh, Benar, Dok. benar. Cuma kan teman-teman pada kayak yang wah Takut. udah takut nih, Iya. udah ganas Iya. nih. Iya. Nah, Dok, aku mau tanya nih, Dok, sebenarnya resiko terbesar orang yang bisa kena si tumor atau kanker ini selain inisiasi itu tadi apa, Dok? Mungkin ya misalkan yang setiap harinya, soalnya saya punya temen nih, Dok, dia suka banget makan junk food, Dok, sama minuman yang begitu-begitu tuh, Jangan. Dok. Nah, itu gimana tuh, Dok? Ini lagi saya harus bilang mohon maaf banget ini. Ketika orang sudah punya faktor inisiasi, maka yang ditanya adalah faktor lingkungan, hidup sehat. Makanan mesti makanan yang sehat. Plus, ini suka kejadian di negara kita. KB Oh hormonal. iya, bener banget. Iya. Dia hidup sehat. Makannya bagus, olahraganya bagus. Saya tanya kok bisa jadi kanker? Saya tanya. Kamu pakai KB apa? Saya suntik, Dok, tiap bulan. Selama berapa lama? Selama di atas 5 tahun. Ah, Nah, itu itu dia. bukan memastikan, tapi langsung meningkatkan dia kemungkinan jadi kanker jadi jauh lebih tinggi sampai 10 kali lipat. Karena hormonal ya, Dok ya, yang dipacu ya. Makanya rata-rata pasien saya yang ketemu saya selalu bilang, ibu KB-nya apa, kalau bisa stop aja. Ganti yang lain tipenya Ganti. gitu Nanti ya. ditanya Dok, ya? tuh, Dok, dokter KB-nya apa istrinya, ya kan? Iya. Iya, saya tanya, akhirnya saya bilang, saya tuh KB yang boleh cuman spiral sama diikat kandungannya. Iya. Kadang-kadang saya tambahkan, ada pasien yang dia nggak mau. Saya bilang, ibu nggak usah pusing masalah KB. Suruh aja bapaknya yang KB. Kenapa mesti ibu? Kan ibu yang sakit. Dia bilang, dokter bisa aja. Jadi ya kami harusnya nggak cuma perempuan aja ya, Dok ya. Laki-lakinya kenapa jadi dia yang nanggung? Soalnya banyak resikonya ya. Iya benar. Ataupun kalaupun misalkan dia KB-nya mungkin hormonal, jangan selama itu ya, Dok Jangan, ya. tidak, Jadi diputus di jangan. 3 tahun gitu kan. Jangan, karena memang sebenarnya teorinya orang tuh suka salah. Dikira KB itu selamanya 20 tahun ya 20 tahun dia KB. Jangan, nggak boleh. Karena gimana pun itu kan dia merubah Merubah fisiologis hormon. tubuh ya, Dok ya. Saya kadang-kadang pakai bahasa awam. Pakai bahasa awam sama pasien. Yang keluar haid itu darah kotor ya.
Iya dok, bayangin aja kalau darah kotornya nggak keluar, kotornya kemana? Dia langsung, oh iya juga dok. Mungkin harus kayak gitu dok, Lah, emang biar begitu, pada Dok. ngerti Iya, kan iya. ya. Iya sih gitu. Karena kalau nggak kayak gitu mereka terus aja kan Iya. seperti itu kan. Dan tersosialisasinya KB, perempuan terzolimi. Suaminya bebas gimana, istrinya yang nanggung KB. Begitu istrinya jadi ada apa-apa, suaminya macem-macem kan gitu. Karena masih awam dok KB untuk laki-laki itu. Jadi Iya. mungkin nanti kapan mungkin suatu topik tertentu saya akan bahas mungkin itu ya dok ya, Boleh. KB untuk laki-laki dok. Kebetulan saya di sana di Sulawesi waktu itu sempat jadi termasuk dokter yang pelaksana dari BKKBN dulu saya. Iya, Untuk yang laki-laki karena beban itu bukan cuma di perempuan dokter Arun. Betul banget. Karena kan bareng-bareng. Jalaninnya bareng, ngelakuinnya bareng. Gitu. Jadi harus berbagi rata ya, Dok. Berbagi rata, Betul. hati-hati banget masalah hormonal, jangan. Jadi selain hidup sehat, ternyata ada obat yang dari dokter, dari tenaga kesehatan, tapi ternyata tidak sehat. Apa itu? Obat KB. Ya, bener banget. Nah, temen doku, obrolan kita hari ini sama Dokter Riza belum selesai loh. Tungguin ya episode lanjutannya. Ketika dia tumor payudara, kita angkat benjolannya, kita periksakan. Ternyata hasilnya